Pemirsa, bisa dibilang masuk angin adalah penyakit paling dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun tahukah Anda istilah masuk angin ini ternyata tidak ada dalam dunia medis atau literatur kedokteran barat? Loh, masa rasa sakit yang sering diderita dan umum dialami oleh masyarakat ini bukan penyakit? Lalu masuk angin itu kenapa ya? Malam ini On The Spot merangkumnya dalam fakta dan mitos tentang masuk angin. Masyarakat sering beranggapan masuk angin ini memang karena ada angin yang masuk ke dalam tubuh sehingga menimbulkan gejala flu, gangguan saluran cerna, kedinginan, dan lain sebagainya. Benarkah demikian? Masuk angin ini sebenarnya tidak termasuk ke dalam istilah medis di dunia kedokteran karena belum ada bukti medisnya. Umumnya masuk angin timbul akibat respon tubuh menanggapi cuaca dingin. Tubuh mula-mula akan menyempitkan pembuluh darah sehingga akan membuat otot tubuh kita menimbun asam laktat dalam jumlah lebih dan menimbulkan rasa pegal. Adapun angin yang terbentuk di saluran pencernaan kita disebabkan akibat melambatnya kontraksi usus. Kontraksi usus yang melambat membuat usus akan menampung gas dan membuat kita merasa kembung dan mulas. Hal ini bahkan bisa menyebabkan rasa mual dan menurunkan nafsu makan. Ada juga mitos yang menyebutkan jika cuaca dingin adalah penyebab dari masuk angin. Faktanya, masalah cuaca ini memang menjadi salah satu penyebab keluhan masuk angin. Suhu dingin yang dirasakan tubuh kita membuat tubuh mengaktifkan sistem otomatis yang membuat penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah ini untuk menjaga agar tidak terjadi pengeluaran kalori berlebihan dari tubuh sehingga tubuh tidak mengalami hipotermia. Namun efek dari penyempitan pembuluh ini adalah peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme berupa asam laktat terakumulasi pada otot. Inilah yang membuat badan jadi terasa pegal-pegal. Cuaca dingin juga dapat menyebabkan rambut-rambut sel di saluran nafas menjadi lambat bergerak. Padahal rambut-rambut sel berfungsi untuk mengeluarkan lendir, bakteri, dan virus. Perlambatan ini juga menyebabkan seseorang menjadi rentan terkena infeksi seperti batuk, pilek, dan lain-lain. Berikutnya tentang pijat. Mitosnya tubuh lemas atau tidak enak badan karena kelelahan dan tidur larut malam atau begadang bisa diatasi dengan pijat. Benarkah demikian? Pijat memang bisa memberikan sensasi tersendiri dan ada manfaatnya asal dilakukan dengan benar. Tak hanya bagi orang dewasa, pijat juga bisa bermanfaat untuk anak-anak, bahkan bayi sekalipun asal dilakukan oleh yang ahli. Beberapa manfaat pijat ini adalah untuk menurunkan ketegangan otot, meningkatkan peredaran darah, mengurangi rasa nyeri, serta meningkatkan gerak peristaltik agar makanan menjadi lebih mudah dicerna. Namun pijat tidak bisa mengatasi atau mengobati tubuh lemas dan tidak enak badan tersebut. Pijat hanya mampu mengurangi sakit akibat menurunnya daya tahan tubuh. Masuk angin disebut juga diakibatkan terkena hempasan angin saat berkendara atau sedang dalam perjalanan jarak jauh. Apa mungkin seperti itu? Faktanya, memang angin bisa saja masuk ke dalam saluran cerna. Orang Asia Tenggara, khususnya Indonesia, tahu betul jika menderita masuk angin, maka kerokan bisa menyembuhkannya. Apa
Apakah ini bisa dijelaskan secara medis? Faktanya, jika dikulik dari sisi medis, kerokan ternyata memang memiliki dampak baik bagi kesehatan. Benda yang digosokkan pada kulit akan menghasilkan panas yang membuat suhu tubuh meningkat. Suhu tubuh meningkat mengakibatkan pembuluh darah pada tubuh melebar dan akan memperlancar peredaran darah. Dan peredaran darah yang lancarlah yang akan meredakan dan meringankan rasa sakit pada tubuh kita. Guratan merah yang muncul pada saat kerokan disebut inflamasi. Inflamasi ini menandakan adanya pembuluh darah kapiler yang sebelumnya sempit dan kosong menjadi lebih lebar dan terisi oleh darah. Karena sisi positifnya, kerokan sekarang sudah dilakukan di berbagai negara di dunia meskipun belum terlalu populer. Bahkan penyanyi sekelas Justin Bieber pun ternyata pernah kerokan loh. Ia pernah memposting hal tersebut di akun Instagramnya. Sisi negatif dari kerokan adalah pori-pori kulit menjadi terbuka dan rentan dimasuki oleh bakteri dan virus. Jadi semakin sering melakukan kerokan, maka semakin besar potensi bakteri memasuki tubuh. Dan pemirsa, itulah beberapa